warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Bunda. Kita akan melanjutkan belajar ya nak ya. Seperti biasa kita akan belajar tematik ya. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa sehingga belajar kita lebih dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah anak-anak Bunda kita melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar, Rabbi zidni ilmau warzuqni fahma, amin. Baik anak-anak Bunda yang solih dan solihah, silakan dibuka buku tema halaman 94 sampai halaman 102. Kita akan membahas di pembelajaran 5 sampai 6. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 3 ya anak-anak Bunda. Silakan anak-anak Bunda baca terlebih dahulu. Selanjutnya, ayo anak-anak Bunda berpendapat, sungai merupakan salah satu ekosistem yang ada di sekitar kita. Di sungai terdapat jaring-jaring makanan yang terdiri atas berbagai macam makhluk hidup, seperti tumbuhan air dan ikan. Namun, ada saja masyarakat yang di sekitar kita ya, nak ya, yang masih membuang sampah ke sungai. Menurutmu, apa dampak yang ditimbulkan sampah tersebut terhadap jaring-jaring makanan yang ada di dalam sungai? Silakan anak-anak Bunda tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya. Oke, dari yang kalian lihat, menurutmu kita mau melanjutkan belajar apa ya? Oke, iya. Jadi nak ya, ada faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem ya. Kita tahu bahwa keseimbangan ekosistem ini harus kita jaga. Ketika tidak terjaga, apa yang bisa terjadi ya nak ya. Nah, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan ekosistem, yang pertama yaitu penebangan pohon secara liar ya nak ya. Nah, penebangan pohon secara liar ini dapat menghilangkan habitat beberapa jenis hewan ya nak ya, seperti kadal dan burung. Jika jumlah populasinya terus menurun, keseimbangan jaring-jaring makanan akan terganggu. Yang kedua, pemakaian pupuk kimia secara berlebihan dapat mengganggu pertumbuhan tanaman. Ya, pupuk ini nanti akan diserap oleh tanaman sehingga tanaman itu berperan sebagai produsen di dalam jaring-jaring makanan. Akibatnya, konsumen yang memakan tanaman itu dapat mengalami keracunan karena zat kimia berpindah ke tubuhnya. Selanjutnya, berburu hewan secara liar dan tanpa izin. Ya, berburu hewan secara liar ini dapat menurunkan jumlah populasi beberapa hewan secara langsung. Padahal, hewan-hewan tersebut berperan sebagai konsumen yang menjaga keseimbangan jaring-jaring makanan. Selanjutnya, silakan anak-anak Bunda membuka di halaman 102. Kita akan menemukan informasi dalam teks non-fiksi. Sebelumnya, bacalah teks yang berjudul Kerja Bakti Memelihara Ekosistem di dalam buku Ananda. Ya, kita juga perlu menjaga keseimbangan ekosistem ya, salah satunya juga melakukan kerja bakti. Setelah kalian baca, silakan kalian jawab 3 pertanyaan berikut. Oke? Apakah sudah selesai anak-anak Bunda? Oke, bagus. Mari kita sama-sama membahas pertanyaan yang telah diberikan dalam teks Kerja Bakti Memelihara Ekosistem. Oke, mohon disimak dengan baik-baik ya Ananda. Oke, nomor 1 pertanyaannya, apa yang dibahas dalam teks tersebut? Jawabannya ini Bunda dapat dari bacaan teks ya Ananda. Jawaban nomor 1 adalah cara memelihara ekosistem lingkungan tempat tinggal. Yang kedua, mengapa kita harus menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungan kita? Jawabannya, supaya lingkungan tidak tercemar, sehingga ekosistem di alam akan seimbang. Jika kita tidak menjaga keseimbangan ekosistem, maka air di sungai tercemar, sehingga ikan-ikan akan mati, dan manusia akan kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pertanyaan yang ketiga, bagaimana cara menjaga keseimbangan ekosistem di lingkungan sekitar? Jawabannya adalah berusaha tidak mencemari lingkungan dan tetap melestarikan ekosistem yang ada di lingkungan sekitar. Setelah kita menjawab pertanyaan yang telah dibuat, maka kita dapat informasi penting di dalam teks mengenai kerja bakti memelihara ekosistem, yaitu bagian jawabannya. Sehingga kita bisa membuat
menjadi satu paragraf di bagian jawabannya ya. Seperti ini ya Bunda bacakan. Maka dari itu anak-anak Bunda, informasi penting di dalam teks kerja bakti memelihara ekosistem yaitu cara memelihara ekosistem di lingkungan tempat tinggal supaya lingkungan tidak tercemar sehingga ekosistem di alam akan seimbang. Jika kita tidak menjaga keseimbangan ekosistem, maka air di sungai tercemar sehingga ikan-ikan akan mati dan manusia akan kesulitan mendapatkan air bersih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Maka dari itu, berusahalah untuk tidak mencemari lingkungan dan tetap melestarikan ekosistem yang ada di lingkungan sekitar. Seperti itu ya anak-anak Bunda, informasi penting yang kita dapatkan dalam teks tersebut. Selanjutnya, silakan anak-anak Bunda buka di halaman 100 sampai 101. Menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa persatuan bangsa Indonesia adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini telah disebutkan dalam salah satu butir Sumpah Pemuda. Pada pembelajaran sebelumnya, Ananda pernah menghafal teks Sumpah Pemuda bukan? Oke, apakah anak-anak Bunda masih hafal? Insya Allah masih hafal ya nak ya, hebat. Oke, jadi salah satu butir di dalam teks Sumpah Pemuda itu yaitu kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Artinya bahasa Indonesia itu merupakan bahasa persatuan ya anak ya. Oke, jadi bahasa Indonesia ini merupakan alat komunikasi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Ketika menggunakan bahasa Indonesia, sebaiknya kita memperhatikan hal-hal berikut. Apa saja ya? Oke, ada dua ya nak ya. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia yang santun dan mudah dipahami saat berkomunikasi dengan orang lain. Yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baku, misalnya saat menulis surat atau mengerjakan tugas ya, sesuai KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia ya nak ya, bahasa Indonesia yang baku itu. Selanjutnya, apakah anak-anak Bunda memiliki pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan dituliskan di kolom komentarnya pada GCR masing-masing. Oke nak. Selanjutnya, untuk tugasnya hari ini yaitu mengerjakan soal latihan tema E subtema 3. Linknya silakan nanti diberikan oleh bundanya masing-masing. Selanjutnya, mari kita menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk pembelajaran IPA-nya, apa yang sudah Ananda dapatkan? Yaitu adapun faktor memengaruhi keseimbangan ekosistem, itu ada 3. Yang pertama, menebang pohon secara liar. Yang kedua, pemakaian pupuk kimia secara berlebihan. Dan yang ketiga, berburu hewan secara liar tanpa izin. Selanjutnya, bahasa Indonesia, apa yang bisa kita simpulkan? Kita tahu bahwa langkah menentukan informasi penting dalam teks yaitu ada 4. Yang pertama, membaca dengan sesama. Yang kedua, mencatat kata kunci yang terdapat dalam setiap paragraf. Yang ketiga, membuat kata tanya. Dan yang keempat, menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Selanjutnya, yang terakhir adalah PPKN. Apa yang bisa kita simpulkan dalam pembelajaran PKN pada hari ini? Yaitu ketika menggunakan bahasa Indonesia sebaiknya kita memperhatikan hal-hal berikut ya nak ya. Yang pertama, gunakan bahasa Indonesia yang santun dan mudah dipahami saat berkomunikasi dengan orang lain. Dan yang kedua, menggunakan bahasa Indonesia yang baku, misalnya saat menulis surat atau mengerjakan tugas. Oke. Untuk pesan ukhrawi kita pada hari ini terdapat dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harapan. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat baik. Ya, jadi di dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 56 di sana kita sudah diberitahu ya, sudah dilarang untuk berbuat kerusakan di bumi ya, merusak bumi. Artinya kita harus menjaga bumi. Ketika kita dekat dengan Allah dan kita dekat dengan orang-orang yang berbuat kebaikan, maka nanti Allah akan memberikan kita kebaikan pula ya. Oke. Baik anak-anak Bunda, untuk pertemuan selanjutnya kita akan kuis tema E. Silakan dipersiapkan untuk belajar kuis tema E ya nak ya. Oke, Bunda rasa cukupkan untuk belajar pada hari ini. Marilah bersama-sama kita melapaskan lapas alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.